musim hidup kita bisa saja terus berganti. Keberadaan Tuhan bisa saja tidak dapat kita lihat. Namun, penyertaan Tuhan sesungguhnya selalu ada atas hidup kita. Goliat boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daud mengalahkan Goliat. Singa-singa boleh saja tidak Tuhan singkirkan, tetapi penyertaan Tuhan memampukan Daniel aman di tengah-tengah singa-singa tersebut. Tantangan hidup boleh saja Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, tetapi penyertaan Tuhan memberikan kita kemenangan. Kehadiran Tuhan Yesus di bumi ini menjadi peneguhan bagi kita bahwa sungguh Allah beserta kita, Immanuel. Mari beritakan Injil kepada orang-orang di sekitar kita, agar mereka pun dapat menikmati juga indahnya penyertaan Tuhan di dalam Tuhan Yesus. Sebab itu bagi kita semua, selamat memasuki tahun 2025 dengan tema besar penyertaan Tuhan. The Lord is with us.
pengakuan hati kami Tuhan, bahwa kasih-Mu terindah bagi setiap kami, penyertaan-Mu sempurna dalam kehidupan kami, bukti kasih-Mu terlalu sempurna untuk setiap kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami yang di dalam Kristus, kami menjadi ciptaan baru, dan Engkau Tuhan kami Yesus Kristus terus menyertai sepanjang hidup kami. Dan saat ini ketika kami akan merenungkan firman-Mu, berbicara di tengah-tengah kami, sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami Tuhan, supaya kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami. Roh Kudus bekerja secara bebas di tengah-tengah kami, dan kami mau membiarkan hati kami untuk merenungkan firman-Mu. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang siap merenungkan firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Untuk setiap kita semuanya, shalom, shalom. Sekali lagi mari, siapa yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, boleh lambaikan tangan kita, boleh kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Ya, selamat datang, selamat beribadah untuk setiap kita. Dan ya, inilah rumah baru kita, begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Mungkin minggu lalu ada yang belum sempat hadir, dan hari ini baru pertama kali hadir di rumah yang baru ini. Selamat menikmati hadirat Tuhan di dalam rumah yang baru ini. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini saya beri judul For God's Kingdom. Katakan sama-sama For God's Kingdom. 1, 2, 3. For God's Kingdom. Boleh dengan lebih semangat lagi, dengan lebih keras. 1, 2, 3. For God's Kingdom. Yeah, For God's Kingdom. Bagi kerajaan Allah, bagi kerajaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, bagi setiap kita yang sudah mengikuti bagian demi bagian ini, bahkan sudah menjadi part yang ke-6 begitu ya. Ini sudah menjadi bagian yang terakhir, dan Bapak Ibu Saudara-saudari, disinilah menjadi bagian yang terakhir, last part ya. Minggu depan kita sudah akan membahas yang lain lagi, dan mari kita tangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, nanti kita akan membahas secara khusus dari Kisah Rasul 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Dan berbicara mengenai For God's Kingdom ini, saya ingin membagikan kepada kita begitu ya, bahwa ini bukan promosi Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Jadi apa yang ingin saya ceritakan tentang mengenai ini. Jadi ya, bersyukur kepada Tuhan bahwa kita GBI Gideon telah membeli satu buah mixer begitu ya, dengan ini ya, mereknya asli, kemudian modelnya Hero 16 ini. Ya, ini saya nggak di ini ya, nggak dibayar sama asli gitu ya. Tapi kalau mau dibayar juga boleh juga, karena tidak asli ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tetapi apa yang ingin saya sampaikan, di tengah-tengah kita bersyukur kita telah memiliki satu alat yang baru ini, Bapak Ibu Saudara-saudari. Ini tidak terjadi begitu saja, begitu ya. Sejak dari Hotel Tidar, begitu ya, pada waktu kita ibadah yang lalu di Hotel Tidar, kita sudah sempat bergumul kita mau beli mixer kita sendiri. Kenapa? Karena di sana hall itu kan dipakai oleh berbagai macam kegiatan, begitu ya. Tidak hanya ibadah raya hari Minggu, tapi ada berbagai macam kegiatan, ada pengantin, ada wisuda dan lain sebagainya. Dan yang terjadi seringkali kan berubah semua itu setelannya, begitu ya, setelahnya sudah berubah semua. Terus kita berpikir, ayolah kita akan beli yang baru supaya kita punya kita sendiri di setel, nggak berubah-ubah terus setelahnya tiap minggu. Singkat cerita, kemudian sudah berkumpul tapi uangnya nggak ada, begitu Bapak Ibu Saudara-saudari ya, uangnya yang nggak ada, dananya yang nggak tersedia. Oke lah, kita berkumpul terus sampai Tuhan tuntut kita pindah ke tempat ini. Kalau ada yang mau tanya, gimana sih cerita detailnya kok kita bisa pindah ke tempat ini? Khotbah minggu lalu ada. Wah ya, khotbah minggu lalu ada, bisa dilihat, bisa diikuti Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya sudah cerita dengan panjang lebar jelas mengapa kita pindah. Dan akhirnya Bapak Ibu Saudara-saudari, karena kita pindah ke tempat ini, itu kita tidak bisa latihan di tempat ini, kita mesti latihan di tempat lain begitu ya.
Nah, karena kita mesti latihan di tempat lain, nggak bisa di tempat ini, akhirnya kita putuskan latihan di kantor sekretariat gereja. Dan kita sudah memutuskan, oke lah, kita pakai satu ruangan di kantor sekretariat gereja, dibuat untuk ruang studio dadakan, gitu ya. Dan akhirnya kita terdorong, oke, berarti harus beli mixer karena kita selama ini nggak punya mixer sendiri. Singkat cerita, Bapak Ibu Saudara-saudari, akhirnya kami tanya sana sini, konsultasi sana sini ya, yang juga mengerti persona, diarahkanlah untuk beli tipe ini ya, modelnya merek asli ini, tipenya tipe model Hero 16 ini dengan 16 channel. Dan akhirnya kita beli dengan pertimbangan, wah ini sekarang oke, mungkin kita akan pakai dulu di studio kita, begitu ya. Tapi ini menjadi sebuah persiapan langkah iman, begitu ya, bahwa suatu ketika nanti kalau Tuhan memang memberikan kita satu ruangan tersendiri, satu ruang ibadah tersendiri yang khusus bagi kita, kita sudah siap dengan mixernya, seluruh soundnya bisa menyala dengan baik. Setuju, katakan amin. Amin. Boleh kasih tepuk tangannya buat Tuhan dong. Haleluya. Ya. Nah, ternyata dari berbagai macam pertimbangan, dari berbagai macam diskusi sana sini, baru akhirnya dimantapkan, oke, akhirnya kita beli ini ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi saya ingin katakan adalah demikian juga ketika kita berbicara mengenai for God's kingdom, bagi kerajaan Allah. Jangan-jangan kita sudah berjalan dari part 1, part 2, part 3, part 4, part 5 sampai yang ke-6 sekarang. Kita berkata, oke, aku mau yang namanya bagi kerajaan Tuhan, aku mau bagi kerajaan Allah, kita mau bergerak bagi kerajaan Allah. Tetapi apa yang memantapkan kita, bagaimana kita ini bisa semakin mantap lagi untuk kita ini, ayo kita bergerak maju. Bukan hanya untuk mixer kita bergerak maju gitu ya, tapi bagi kerajaan Allah, bahkan mixer pun diberi semuanya untuk perluasan kehormatan kemuliaan kerajaan Allah bagi nama Tuhan. Semuanya bagi nama Tuhan. Nah, sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang bisa kita pelajari melalui firman Tuhan ini yang memantapkan kita bahwa sungguh kita perlu bergerak terus bagi kerajaan Allah, supaya makin banyak jiwa-jiwa ya, entah itu melalui teman-teman kita, melalui keluarga kita, saudara kita, mereka semua bisa dimantapkan juga untuk terus ayo dijangkau bagi kerajaan Allah ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin saya bagikan kita, apa yang bisa memantapkan kita untuk kita terus berjuang di kerajaan Allah adalah karena yang pertama, Tuhan Yesus itu sayang kita apa adanya. Katakan sama-sama kalimat ini, baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sayang kita apa adanya. Boleh dua kali dengan lebih keras, baca sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus sayang kita apa adanya. Sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus itu menyayangi kita apa adanya kita? Kita mungkin boleh punya kekurangan, kita mungkin boleh punya yang namanya keterbatasan, kita mungkin boleh yang namanya kelemahan punya. Tetapi sadarkah kita bahwa Tuhan Yesus tidak membuang kita, Tuhan Yesus tidak mengacuhkan kita, Tuhan Yesus tidak mau menganggap kita, tapi Dia sayang dengan kita apa adanya. Kisah Rasul 3, kita baca mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6a terlebih dahulu. Itulah poin yang pertama ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Di situ dikatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Mengapa? Karena itu kan sebetulnya memang waktunya sembahyang. Normalnya orang yang waktunya sembahyang, waktunya berdoa, waktunya beribadah, yang datanglah ke bait Allah. Dan di situ diceritakan normalnya, ya selayaknya orang-orang normal, Petrus dan Yohanes pun ikut ke bait Allah. Tapi apa yang terjadi ketika dia secara normalnya itu naik ke bait Allah? Ternyata di situ ada seorang laki-laki, jelas ya, seorang laki-laki, tetapi dia punya masalah. Masalahnya apa? Yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Orang laki-laki normalnya datang ke bait Allah, ia akan beribadah di bait Allah, masuk ke dalam bait Allah beribadah. Tetapi masalah utamanya orang itu lumpuh, dan apa yang terjadi? Tiap-tiap hari orang itu diletakkan di mana? Dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Dia tidak boleh masuk ke bait Allah, dia hanya boleh diletakkan di dekat pintu gerbangnya saja.
Itu tempat yang memang pada waktu itu dikhususkan bagi apa? Bagi perempuan, bagi bangsa-bangsa yang non orang Yahudi. Ditempatkan dia di situ, tidak boleh masuk selayaknya orang umumnya padanya. Kenapa? Ya karena dia lumpuh. Dan apa kerjaannya? Hanya untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Hanya untuk meminta-minta, mencari mengemis, begitu ya. Dan Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan betapa sakitnya orang ini ya. Bukan hanya kakinya yang lumpuh, tapi hatinya, perasaannya yang terbuang, perasaannya yang sudah lumpuh. Dia harus di gerbang saja, nggak bisa masuk. Isinya cuma meminta-minta, hanya bisa menulis karena dia seorang yang miskin. Bisa kita bayangkan betapa tertekannya dia, betapa stresnya dia, betapa mungkin bahkan sakit hatinya dia karena ada orang-orang yang lewat pun yang mungkin juga nggak kasih dia sesuatu sedekah. Tetapi kemudian orang itu melihat ada siapa? Petrus dan Yohanes mau masuk ke bait Allah, dan seperti biasa dia minta sedekah, begitu ya. Lihat ada orang ini yang bagus, ada orang yang lewat ini, ada orang yang normal yang gak lumpuh seperti aku, langsung refleks aja minta sedekah. Kemudian apa yang terjadi di ayat keempat? Mereka menatap dia, Petrus dan Yohanes menatap dia. Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Waduh, hasilnya besar gitu ya. Waduh, disuruh lihat ini gitu ya. Lalu orang yang lumpuh tadi itu, seorang laki itu menatap mereka dengan harapan mendapat sesuatu dari mereka. Ditatap, disuruhnya kok ya ditatap, dilihat gitu ya. Harapannya dapat sesuatu ini. Tapi ternyata lalu Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Aduh, kekecewaan yang terjadi. Lah, emas dan perak kok gak ada. Kekecewaan yang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, mungkin kita terlihat secara fisik, mungkin kita seorang yang normal, tetapi mungkin ada pada area-area tertentu dalam kehidupan kita yang kita merasa kita kurang dibanding orang lain, yang bahkan mungkin orang lain sering mengejek kita, orang lain sering mengacuhkan kita, orang lain sering memandang kita sebelah mata karena di area-area tertentu itu kita lemah. Dan lalu karena kita lemah, refleks kita, kebiasaan kita adalah lalu kita cari pertolongan orang lain, siapa yang bisa kita andalkan untuk menolong kita pada area tertentu itu. Lalu kita minta tolong si A, si B, si C yang kita anggap mungkin uangnya lebih banyak, talentanya lebih banyak, kepintarannya jauh lebih pintar, dia lebih ahli dalam bidang itu. Lalu kita berharap mereka menolong kita. Tetapi ternyata tidak jarang dalam kehidupan kita, bukan? Orang yang kita harapkan untuk bisa menolong kita malah mengecewakan kita. Loh, kok gak nolong? Loh, yang tak harap-harapkan kok tidak seperti yang diinginkan, diharapkan, gak terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi kabar baiknya apa? Kita tahu di akhir kisah ini orang lumpuh itu tetap Tuhan Yesus sembuhkan. Setuju katakan amin. Buktinya adalah apa? Ini menjadi bukti buat kita bahwa bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap sayang kepada kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan tetap sayang kita. Orang mungkin boleh menyingkirkan kita, memandang kita sebelah mata dalam aspek-aspek tertentu, dalam area-area tertentu kita merasa kita lemah, orang membuang kita, mengejek kita pada bagian itu. Tetapi ternyata ketika kita melihat dari kisah ini, orang lumpuh itu pada akhirnya tetap disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kita mengerti bagaimanapun keadaan kita, Tuhan tetap sayang pada setiap kita. Apapun kelemahan kita, apapun kekurangan kita, apapun keterbatasan kita, orang lain mungkin tidak bisa kita harapkan, orang lain menjatuhkan kita, orang lain menjegal kita, tidak bisa kita harapkan, yang kita harapkan pun tidak mau menolong kita. Tapi kabar baik bagi setiap kita punya Tuhan Yesus yang hidup dan Dia terus menyayangi kita. Kita semua disayang Tuhan Yesus apa adanya. Yang setuju, mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Nah, kalau kita lihat gambar ini Bapak Ibu Saudara-saudari ya, ini gambar apa? Gambar gajah gitu ya. Apa yang bisa kita lihat dari gajahnya kuat? Oh enggak, gitu ya, gajahnya besar, badannya besar gitu ya. Kok jadi sama-sama seperti saya? Ada mulia saya mirip ya sama gajah gitu.
Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudari, tapi kita akan langsung ingat, bukan dengan gajah ini apa? Ada peribahasa yang mengatakan apa? Tak ada gading yang tak retak. Mau sekuat apapun gajah, sehebat apapun gajah, sebesar apapun gajah, tetap tak ada gading yang tak retak. Artinya semua gadingnya gajah pasti punya kelemahan, ada retak-retakannya, begitu ya. Artinya apa? Semua kita, gak ada yang sempurna. Kesempurnaan yang milik Tuhan. Setuju katakan amin? Amin ya. Kita semua punya kekurangannya, kita semua punya dark side kita masing-masing, sisi gelap kita masing-masing. Tetapi biarlah itu tidak menjadikan kita menjadi orang yang terbuat, tidak menjadikan kita berkecil hati. Kita tetap bisa berbesar hati. Kenapa? Karena kita punya Tuhan Yesus yang telah mati bagi kita, bangkit bagi kita, dan Dia menyayangi setiap kita apa adanya. Yang sungguh-sungguh bersyukur, boleh sekarang kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu mari kita tidak menjadi orang yang berkecil hati lagi, karena kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang sayang kita apa adanya. Sehingga ketika kita berbicara, kita mau bergerak bagi kerajaan Tuhan, kita tahu meskipun kita banyak kekurangan, Tuhan itu tetap sayang pada kita. Kita bisa terus bergerak maju bagi kerajaan Tuhan. Bahkan mungkin kita menemui keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita yang mereka mungkin berkecil hati karena entah mereka punya dosa yang disimpan, entah mereka kurangi di area itu. Kita bisa berkata kepada mereka, Tuhan Yesus sayang kamu apa adanya. Ya, Tuhan Yesus sayang kamu apa adanya. Ayo kita bersama-sama yang menikmati berkat kerajaan Tuhan, kerajaan Allah yang Tuhan telah janjikan dan Tuhan telah sediakan bagi kita. Ya, sebab itu biar ada di setiap kita, gak ada lagi yang saling membuli satu sama lain, mengejek satu sama lain, ya, atau meremehkan satu sama lain. Kenapa? Karena Tuhan tetap sayang kita apapun keadaan kita. Setuju katakan amin. Amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, apa yang memantapkan kita untuk kita terus berjuang maju bagi kerajaan Tuhan? Yang kedua adalah karena Tuhan Yesus itu peduli dengan keadaan kita. Boleh baca sama-sama dengan suara yang keras? 1, 2, 3. Tuhan Yesus peduli dengan keadaan kita. Boleh 2 kali lebih keras suaranya ya, sama-sama. 1, 2, 3. Tuhan Yesus peduli dengan keadaan kita. Ternyata Tuhan Yesus menunjukkan Dia bukan hanya sekedar sayang kepada kita. Oh iya, aku sayang kepada kamu, enggak. Tapi Dia care kepada setiap kita. Dia bertindak. Ya, Dia ada satu tindakan yang memang nyata, yang menunjukkan bahwa Dia sungguh peduli dengan keadaan kita. Kisah 3 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 berkata tadi ya, tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi itu gak berhenti sampai situ kalimatnya, Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tapi dilanjutkan dengan perkataan apa? Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Berjalanlah. Kata demi nama Yesus Kristus ini menunjukkan bahwa yang namanya Petrus itu hanyalah agennya. Dia bukan sang pemilik kuasanya. Sumber kekuatan kekuasaannya bukan pada Petrus. Dia hanya agennya saja. Dia hanya bertindak, berbicara atas nama orang yang disebutnya itu, pribadi yang disebutnya itu, dan itu adalah Yesus. Sehingga kita tahu yang bertindak di balik nama itu adalah Yesus Kristus. Ayat yang ke-7 dikatakan, lalu Petrus itu memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan sudah in His time gitu ya, in His time gitu ya, dalam waktunya Tuhan, ketika waktunya Tuhan sudah menjadi, seketika itu juga itu bisa terjadi pembalikan, mujizat terjadi, keajaiban terjadi ya. Di dalam kekuatan kuasa Tuhan tidak ada yang mustahil. Dalam waktunya seketika itu juga bisa terjadi. Bapak Ibu Saudari, ini memang jadi seni begitu ya. Kadang tuh saya kalau
mendoakan orang sakit, saya sampai berbincang-bincang dengan Emil. Itu, wah ini bisa jadi seni kenapa? Satu sisi kita perlu percaya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan ketika kita berdoa dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi bisa terjadi. Tapi di satu sisi kita juga harus tetap percaya Tuhan punya waktu yang terbaik. In His time, semua waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dan memainkan keduanya ini, wah itu perlu seni bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan. Dan di ayat yang ke-8 dia bukan hanya mata kakinya kuat dan berdiri, tapi bahkan dia melonjak berdiri. Kalimatnya menarik, dia berdiri, dia lalu berjalannya kian kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Sekarang bisa masuk ke dalam bait Allah. Bayangkan Bapak Ibu Saudara ya, tadi dia di pintu gerbang, dia seorang yang terbuang, dia seorang yang tidak dianggap. Tuhan memulihkan keadaannya. Yesus sayang dan Yesus peduli dengan dia. Dia bisa mengikuti berjalan ke dalam bait Allah, bahkan dia berjalan dan melompat-lompat sambil serta memuji Allah. Sehingga keajaiban bahwa Tuhan itu begitu peduli dengan orang ini, itu bukan hanya disaksikan oleh pribadinya sendiri, tapi banyak saksi mata yang melihatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari, percayalah dalam waktu Tuhan, ketika Tuhan yang menyatakan kasih-Nya, Dia sangat menyayangi kita, dan di dalam waktunya Dia sanggup memulihkan kita. Ketika Dia turun tangan, semua yang ada Dia dengan mudah bisa membalikan semua keadaan kita. Dan yang terbaik pasti Tuhan sediakan bagi kita. Yang percaya, mari kita berikan tepuk tangan, suara-suara yang meriah bagi Tuhan. Amin. Ini ya foto ibadah kita minggu lalu ya, foto ibadah kita minggu lalu Bapak Ibu Saudara. Apa yang ingin saya sharingkan hari ini Bapak Ibu Saudara? Yang ingin saya sharingkan adalah saya itu baru tahu begitu ya. Ketika saya itu ke tempat ini, saya itu sempat mikir gitu, Tuhan, kenapa nggak dari tahun lalu saja ya kita tuh pindah ke tempat ini? Tempatnya enak di tengah kota, ya mau masuk ke ruangan ibadah nggak perlu jalan yang panjang begitu ya, langsung. Kenapa nggak dari tahun lalu? Singkat cerita saya tuh baru tahu Bapak Ibu Saudara. Saya baru tahu, dikasih tahu baik sama yang berjaga maupun sama pemiliknya ya. Jadi ternyata yang namanya bangunan ini sebetulnya memang sudah lama begitu ya, sudah lama ada, dan dulu tuh ada tiang di tengah-tengah. Kalau ini dulu begitu masuk langsung ngadepnya ke sana. Jadi panggungnya itu bukan di sini tapi di sebelah sana ya. Nah di sebelah situ itu ternyata siapa yang tahu Pak waktu itu karena itu bangunan lama itu roboh Bapak Ibu Saudara. Plafon itu roboh di tengah-tengah tiang, makanya tiangnya pun juga disingkirkan gitu ya. Dan kemudian setelah itu roboh yang disingkirkan akan direnov Bapak Ibu Saudara. Singkat cerita itu sekitar memakan waktu 3-4 bulan. Dan dari ini jadi, ruangan ini jadi sampai kita masuk itu bedanya 1 bulan. Jadi ini gedung ini ada benar-benar baru 1 bulan ini Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya gedung ini jadi, makanya banyak yang masih ditutupi kayak hitam-hitam ini karena belum selesai gitu ya, masih dalam terus proses pengerjaan. Dan itu 1 bulan kita perlu masuk. Dari situ saja saya sudah pikir ini memang waktu Tuhan ya. Apalagi minggu lalu saya sudah sempat sharing ya, bagaimana tiba-tiba kita dilarang beribadah, gitu ya, nggak bisa beribadah. Sampai akhirnya kita berkata, yaudah kalau gitu di refund aja, uang sewanya di refund, kita akan pindah ke tempat lain kalau begitu. Tapi ternyata saya pikir kalau memang ya kita pun juga banyak menyampaikan ya, kalau memang kejadian itu tidak ada, kita juga nggak akan masuk ke tempat ini, betul ya? Kalau kejadian itu nggak ada, kita nggak akan masuk ke tempat ini. Jadi kalau kita bisa masuk ke tempat ini, itu semua karena tuntunan Tuhan. Seketika itu juga Tuhan bisa mengubah. Ya sudah enak-enak di hotel tidak, begitu sekian lama Tuhan ubah begitu. Dan akhirnya seketika itu juga kita pindah ke tempat ini. Ingat ya, hari Sabtu jam 11 pagi diberi kabar Minggu nggak bisa dipakai, sampai jam 4 sore berusaha nego. Akhirnya dapat tempat ini, Minggunya kita langsung ibadah di tempat. Dan waktu seketika itu juga Tuhan sanggup membalikan keadaan itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari, yang menarik lagi apa? Bahkan untuk jam ibadah, kita kan jam 10 pagi gitu ya ibadahnya. Itu saya tuh sempat bahkan ketemu sama ownernya supaya bilang gini,
Ya sebetulnya itu sudah ada 2 gereja yang mau minta jam 10 pagi ini. Tapi kok saya waktu itu kok ya refleks aja bilang enggak gitu ya, enggak gitu. Tapi pas kamu datang minta ini jam 10, kok saya ini ya tergerak gitu. Oke, boleh jam 10 gitu ya. Jadi dia bilang, wah ini berkat Tuhan untuk kamu. Dan ownernya juga pendeta, juga hamba Tuhan, juga pendeta. Mereka ibadahnya hari Sabtu malam gitu ya. Dan saya melihat Bapak Ibu Saudara-saudari, sungguh kalau kita bisa ada di tempat ini, bahkan jamnya jam 10 ini pun itu bisa ada semua hanya membuktikan bahwa Tuhan sungguh peduli dengan setiap kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Amin. Sebab itu mari Bapak Ibu Saudara-saudari percaya Tuhan Yesus peduli dengan keadaan kita. Dia bukan hanya cuma punya perasaan yang aku sayang sama kamu ya, tapi dia peduli, dia bertindak begitu ya. Dia sanggup menunjukkan bukti kasihnya itu di dalam waktunya yang tepat. Seketika itu juga ketika waktu Tuhan terjadi, pada waktu Tuhan seketika itu juga Tuhan sanggup mengubah di dalam waktu yang terbaik. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Dan ini yang menjadi kekuatan kita, memantapkan kita untuk kita semakin mantap bagi kerajaan Allah. Kita mau berjuang karena kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup, yang memberikan yang terbaik bagi kita, menunjukkan bukti kasihnya bagi kita di dalam waktunya yang terbaik. Sehingga ketika kita berkata kepada orang lain pun kita cepat berkata juga kepada mereka, Tuhan Yesus bukan hanya sayang padamu, Tuhan Yesus juga peduli dengan keadaanmu. Tuhan Yesus sanggup bertindak di dalam waktu yang terbaik. Seketika itu juga keadaan bisa dipulihkan semuanya. Amin, Bapak Ibu Saudara-saudari. Amin. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan Yesus bukan hanya sayang kepada kita, Dia bukan hanya peduli kepada kita, tapi bahkan Tuhan Yesus juga ingin kita selalu dalam dekapannya. Boleh baca sama-sama kalimat ini dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus ingin kita selalu dalam dekapannya. Tuhan Yesus sayang kepada kita. Tuhan Yesus peduli dan menunjukkan bukti kasihnya kepada kita. Dan Dia ingin kita itu selalu ada di dalam dekapannya. Dia ingin kita itu menjadi umatnya. Dia ingin Dia terus memelihara kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari, di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-10 di situ dikatakan seluruh rakyat itu melihat Dia berjalan sambil memuji Allah. Seluruh rakyat melihat orang lumpuh itu memuji Allah. Orang lumpuhnya betul ya, memuji Allah. Ya, orang lumpuhnya betul memuji Allah. Seluruh rakyatnya melihat. Lalu mereka, seluruh rakyat itu mengenal Dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub, tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Tapi saya ingin kasih kita bonus Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita memang nanti berkata kita sampai ayat 10 saja. Saya mau kasih bonus karena saya pengen nanti bonusnya nanti banyak ayat lanjutannya ya. Bonusnya ya, yang setuju mengatakan amin. Amin ya, setuju ya. Kita akan lihat bonusnya. Wah, bonus ayat-ayat selanjutnya. Apa yang terjadi? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, seluruh rakyat itu orang lumpuhnya sudah betul memuji Allah. Seluruh rakyat yang melihat itu apa yang terjadi? Ayat yang ke-11. Karena orang itu tetap mengikuti Petrus dan Yohanes, maka seluruh orang banyak yang sangat keheranan itu datang mengerumuni mereka di serambi yang disebut serambi Salomo. Ingat kejadian ini persis dari kejadian Pentakosta. Semua tiba-tiba berbahasa lidah, berbahasa roh. Lalu semua orang berkerumun begitu. Ada apa ini? Ada keramaian dan orang-orang ngomong bahasa-bahasa asing yang tidak dimengerti gitu ya. Lalu terjadi mujizat pendengaran, tapi yang nggak ngalahin mujizat pendengaran mereka berkata, oh sedang mabuk ini, nggak ngerti artinya apa, oh ini mabuk ini, mereka berkata seperti itu ya. Lalu semua berkerumun, ini sama, semua berkerumun Bapak Ibu Saudara-saudari. Ada orang yang lumpuh bisa jalan, semua berkerumun, heboh, rame gitu ya. Lalu Petrus melihat orang banyak itu, lalu berkata, lihat ya, ingat ya, kejadian Pentakosta semuanya itu berkerumun. Lalu Petrus berdiri, Petrus mulai berkhotbah. Di sini pun sama, semua orang berkerumun, Petrus lagi yang berdiri, Petrus khotbah. Lalu apa yang disampaikan oleh Petrus? Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu? Mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan? Karena
memuji Allah. Nah, kok kalian semua ini melihat seolah-olah kami ini punya kuasa, atau kami ini karena salehnya kami, betapa kudusnya hidup kami, maka kami bisa menghasilkan kuasa. Hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Ini mungkin seringkali juga diam-diam menjebak kita. Oh, bagaimana supaya punya kuasa gitu ya? Wah, kita yang punya kuasa, atau kita harus hidup yang sesaleh-salehnya untuk punya kuasa? Enggak gitu. Kuasa tetap milik Tuhan Yesus Kristus. Yang kita punya kuasa kalau Roh Kudus turun atas kita. Itu kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam kita, bukan milik kita sendiri. Itu punyanya Roh Kudus yang bekerja melalui kita. Ya, lalu semua salah. Jadi mulai salah apa? Salah fokus, gagal fokus gitu ya ceritanya ya. Harusnya memuliakan Allah, ini malah melihat Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes inilah yang sanggup mempunyai kuasa, yang sanggup menyembuhkan gitu ya. Tapi Petrus membalikan mereka kembali kepada Kristus persis pada waktu kejadian Pentakosta. Lalu Petrus itu khotbah dan dia berkata di Pentakosta, ya orang-orang ini bukan mabuk, ya murid-murid Tuhan ini bukan mabuk, balikan semua ke Kristus. Ini sama, ya bukan ke Petrus dan Yohanes, balikan semua ke Kristus lagi ya. Dikatakan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu siapa? Yesus. Kembali kepada Yesus. Ya fokusnya jangan gagal fokus, kembali kepada Yesus yang kamu serahkan dan kamu tolak di depan Pilatus. Walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan, ditolak oleh Yesus itu. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar. Jadi Petrus berkata, kalau kamu menolak Yesus, sesungguhnya kamu sedang menolak pribadi Tuhan itu sendiri. Dia yang kudus dan yang benar, itu pun kamu tolak. Serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Mereka memilih Barabas daripada Yesus ya pada waktu disalib itu. Nah, demikianlah ia, Yesus itu pemimpin kepada hidup. Justru Petrus lagi-lagi, ayo fokusnya pada Yesus ya, pada Yesus lagi. Yesus itu pemimpin kepada hidup ya. Itu telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Jadi Petrus ingin berkata, buktinya Kristus itu tetap bangkit, buktinya Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus ya, in Christ, di dalam Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan kepada Yesus Kristus itu, itulah yang telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Jadi terus kembalikan ke Yesus, balik ke Yesus, jangan ke fokus yang lain. Lompat ayat 19 sampai dengan 20. Ingat setelah kembali kepada Yesus di kisah Pentakosta, Petrus menantang para pendengar pada waktu itu ya, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis. Di sini sama, dia khotbahnya Petrus berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Oke? Sampai sini oke? Tapi ingat respons para pendengar waktu itu apa? Di kisah Pentakosta, mereka orang-orang itu bertobat, memberi diri dibaptis, kira-kira berapa? 3.000 jiwa. Di sini apa yang terjadi? Masuk kisah 4, kan bonusnya banyak ya. Sampai kisah Rasul pasal 4 ya, bonusnya banyak. Apa responsnya orang-orang? Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pegawai pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Apakah mereka mau bertobat, memberi diri dibaptis? Ternyata di ayat kedua dikatakan orang-orang itu justru sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Marah-marah ini, bukan yang bertobat dan memberi diri dibaptis, malah marah. Mereka yang namanya Petrus dan Yohanes malah ditangkap, diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kisah ini dituliskan oleh Lukas untuk menunjukkan sekarang kepada kita bagaimana respons kita kepada Tuhan Yesus. Kejadian yang heboh sama-sama terjadi, meluruskan apa yang terjadi sama-sama sudah terjadi. Ya, bahkan
mengembalikan kepada fokusnya, jangan gagal fokus, kembali ke Yesus. Mau kisah Pentakosta, mau kisah orang lumpuh ini sama-sama diarahkan kembali ke Yesus. Pertanyaannya, bagaimana respons kita? Apakah kita akan memiliki respons yang sama seperti orang-orang pada waktu kisah Pentakosta itu? Oke, bertobat, memberi diri dibaptis, kembali kepada Tuhan Yesus? Atau jangan-jangan kita malah memiliki respons seperti orang-orang ini, yang kita justru berkata, marah, menolak Yesus. Entah mungkin karena 1 dan 2 kejadian pahit dalam hidup kita, kita memiliki kekecewaan dengan Tuhan, kita memiliki rasa marah dengan Tuhan, dan akhirnya kita lebih memilih bukan kembali kepada Tuhan, kembali ke dalam dekapan Tuhan, tapi kita malah memilih marah dengan Tuhan dan menolak Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana respons kita? Kita mau kembali kepada Tuhan Yesus dan terus berada dalam dekapan Tuhan Yesus, atau kita justru marah dan menolak Tuhan Yesus? Kita bersyukur kepada Tuhan ya, Bapak Ibu saudara-saudari. Kedua saudara kita, saudara Riki dan saudara Feby, Selasa kemarin mereka berdua boleh dibaptis. Mereka boleh menyerahkan diri mereka untuk dibaptis. Kita boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Maka kita tahu, ya, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena kita tahu ya, ketika satu orang bertobat, seluruh malaikat di surga bersorak-sorai. Itu ya. Memang kedua saudara kita belum bisa hadir pada hari ini karena hari Minggu mereka harus masuk kerja, begitu ya. Sebetulnya saya sudah merencanakan untuk menyerahkan surat baptisnya hari ini, begitu. Tapi oke lah, karena mereka kerja, nggak bisa, nanti minggu depan mereka akan hadir bersama-sama kita sebelum perjamuan kudus. Kita akan menyerahkan surat baptis ya. Dan ini pada waktu membaptis mereka berdua, ini sudah kepingin masuk terus ditahan, gitu. Kalau keluar, begitu ya. Ditahan terus di dalam air. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi ini menjadi peringatan buat setiap kita yang belum dibaptis. Ayo segera dibaptis, bertobat ya, bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Selalu dalam dekapan Tuhan. Mungkin kita punya saudara, mungkin kita punya keluarga, kita mungkin punya teman, rekan yang kita tahu mereka belum menerima Yesus Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Mereka belum memutuskan dibaptis. Ayo begini, inilah waktunya. Tetapi bagi kita yang sudah dibaptis, ini pun juga mengingatkan kita bagaimana komitmen kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang sudah mati menebus kita, Dia sudah bangkit menjamin kemenangan kita, Dia sudah naik ke surga menjamin rumah di surga bagi kita, dan Dia akan datang kembali menjemput kita. Pertanyaannya, adakah kita juga mau terus berdiam di dalam dekapan kasih Tuhan itu? Adakah kita mau terus menikmati pelukan cinta kasih Tuhan itu? Tuhan Yesus, kita melihat dari teks ini, Dia adalah Tuhan yang selalu ingin kita itu kembali ke dalam dekapan-Nya. Amin. Saya yakin Lukas tidak dengan kebetulan menulis dua kisah ini secara sama persis adanya, hanya responsnya yang berbeda. Lukas menulis ini karena ada Roh Kudus yang menginspirasi Lukas, yang menunjukkan itu loh isi hati Tuhan yang sesungguhnya, itu loh isi hati Tuhan yang sebenarnya. Bapak Ibu saudara-saudari, maukah kita membuka hati kita untuk kembali menaikkan komitmen kita kepada Tuhan? Tuhan, terima kasih untuk kasih sayang-Mu, terima kasih karena Kau peduli kepada aku, dan saatnya aku mau terus kembali, terus ada di dalam dekapan-Mu. Dan inilah yang menjadi kekuatan kita untuk kita berjuang terus maju bagi kerajaan Allah. Karena kita tahu kita bukan punya Tuhan yang mati, kita bukan punya Tuhan yang meninggalkan kita seorang diri, kita bukan punya Tuhan yang acuh kepada kita, tapi kita punya Tuhan yang menyayangi kita apa adanya. Kita punya Tuhan yang peduli dengan keadaan kita, dan kita punya Tuhan yang selalu ingin kita ada di dalam dekapan-Nya. Saya undang pemuji boleh maju. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Kita ambil waktu beberapa menit untuk kita merenungkan apa firman yang kita dapat, apa yang bisa kita bawa pulang, komitmen apa yang mau kita buat di hadapan Tuhan saat ini. Ambil waktu masing-masing kita secara pribadi berdoa dengan Tuhan.
datang kepada Tuhan, bawa semua itu kepada Tuhan. Mungkin kita orang yang dikucilkan oleh orang-orang sekitar kita, dalam area-area tertentu kita dipandang sebelah mata, bahkan itu mungkin menghancurkan harga diri kita. Tapi kita tahu sekarang bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh apa kata orang tentang kita, tapi harga diri kita ditentukan oleh salib Kristus. Harga diri kita ditentukan berarti setiap kita di dalam Kristus kita diangkat berharga oleh Tuhan Yesus. Apapun keadaan kita, kabar baik firman Tuhan hari ini, Tuhan menyayangi kita apa adanya. Apapun keadaan kita, percayalah Tuhan peduli dengan kita. Dalam waktunya yang terbaik, seketika ini juga Tuhan sanggup memutarbalikkan keadaan kita. Percaya dalam waktu Tuhan yang terbaik. Bahkan Tuhan kita Yesus Kristus, Dia selalu ingin kita ada dalam dekapannya. Salibnya telah membuktikan Dia ingin kita selalu dalam dekapannya. Kebangkitannya, kenaikannya, bahkan Dia akan datang kali yang kedua menjemput kita, membuktikan bahwa sungguh Dia selalu ingin kita aman di dalam dekapannya. Dia ingin kita menjadi umatnya. Dia ingin kita menjadi kepunyaannya yang selalu disertainya, yang selalu dilindunginya, yang selalu dipeliharanya, yang selalu dijagainya. Biar ini semua menjadi hal yang memantapkan kita untuk kita terus maju bagi kerajaan Tuhan. Karena kita tahu bagi kerajaan Allah kita bukan punya Tuhan yang mati, kita bukan punya Tuhan yang meninggalkan kita, tetapi Dia peduli dengan keberadaan kita dan Dia selalu menyertai kita. The Lord is with us. Mari dengan penuh rasa syukur nyanyikan pujian ini dari dalam hati kita kepada Tuhan. Karyamu sempurna, ajaib dan mulia, kenyataanmu buktikan kasih-Mu kepadaku. Kagumkan Engkau, Yesus semulia, kasih-Mu berikan selamanya.
lain mungkin boleh membuang keberadaan kami, tetapi kami tahu nilai harga diri kami tidak ditentukan oleh mereka semua. Nilai harga diri kami ditentukan oleh Kristus yang menyayangi setiap kami, Kristus yang terus peduli dalam hidup kami, Kristus yang terus ingin kami ada dalam dekapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kami boleh terus berjalan di dalam Engkau. Engkau terus memegang kami, memegang Tuhan. Mungkin dalam hidup kami ada banyak jatuh bangun yang kami alami, tetapi kami bersyukur bahwa kami memiliki Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur untuk semua kasih-Mu bagi setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kita semua sama-sama katakan amin. Silakan Tuhan.
kasih daripada Allah